Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Kita sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan tentang sunnah-sunnah abad, yaitu takbir intiqal, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Kita lanjutkan sunnah-sunnah hayat yang selanjutnya, wa tasbihu fir ruku', mengucapkan tasbih pada saat ruku'. Wa adnal kamali fit tasbih subhana rabbiyal azimi salasan. Wa adnal kamali, dan minimal kesempurnaan, fit tasbihi, dalam pengucapan tasbih, subhana rabbiyal azimi salasan, mengucapkan subhana rabbiyal azimi 3 kali. Jadi ini batas minimal mengucapkan tasbih ketika ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali. Wa tasbihu fi sujudi, dan mengucapkan tasbih ketika sujud. Wa adnal kamali, dan minimal kesempurnaan, fihi, di dalam mengucapkan tasbih, subhana rabbiyal a'la salasan, membaca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Jadi ini bacaan ketika sujud dan ketika ruku. Batas minimalnya ketika ruku mengucapkan subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali. Dan terkadang ada yang salah mengucapkan. Ada yang mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Ini salah di dalam mengucapkan. Yang betul adalah subhana rabbiyal azimi, ya, bukan azimi, tapi subhana rabbiyal azimi. Kadang-kadang ada karena sholatnya cepat itu ngucapinya apa? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Nah, ini salah. Yang betul subhana rabbiyal azimi. Nah, ini batas minimal bacaan ketika ruku.
Lah batas minimal tasbih ketika sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kadang ada yang salah pengucapannya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi ini salah, yang betul subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal a'la. Nah, itu. Nah, dan ini batas minimal diucapkan 3 kali. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marratin subhana rabbiyal azimi wa dzalika adnahu." Apabila salah satu di antara kalian ketika ruku, maka hendaklah membaca 3 kali subhana rabbiyal azimi, dan yang demikian itu adnahu, minimalnya. Wa idza sajada falyaqul, dan ketika sujud hendaklah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan, membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Wa dzalika adnahu, dan itulah batasan minimal. Nah, jadi batasan minimalnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ketika ruku. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan di dalam riwayat Abu Dawud, yaitu bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada tambahan wa bihamdihi-nya. Ketika sujud ada tambahan wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan ini ada di dalam riwayat Abu Dawud juga. Nah, dan tambahan ini sebagian ulama menyatakan sahih. Jadi ketika ruku ada tambahan wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud ada tambahannya wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini masih di riwayat Abu Dawud, dan ini as-siyadah. Kalau siyadatu thiqah, tambahan matan hadis yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah, rawi-rawi yang terpercaya, maka ini hadisnya tambahannya makbul, diterima. Nah, ini cara belajar ilmu hadisnya demikian. Artinya, Ustaz, apakah ada tambahan wa bihamdihi-nya? Ada. Ya, kalau baca subhana rabbiyal azim itu sudah cukup itu. Kalau mau ditambahin tidak mengapa wa bihamdi. Karena tambahan wa bihamdi itu adalah sahih. Ya, diterima. Dan juga ada bacaan lain dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bacaannya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering memperbanyak membaca ketika ruku dan ketika sujud. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, monggo kalau baca subhana rabbiyal azim tidak mengapa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi tidak mengapa, atau membaca ruku dan sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli tidak mengapa. Ya, cuman kalau para ulama menyampaikan kalau jadi imam bacaannya yang pendek-pendek. Tapi kalau jadi munfarid sholat sendirian ya, atau apa namanya sholat jadi imam tapi makmumnya itu ridho semuanya, tidak apa-apa bacaannya panjang. Nah, ini kalau makmumnya ridho semuanya tidak masalah ya. Nah itu, jadi kalau para ulama menyampaikan kalau menjadi imam kemudian makmumnya itu ridho semuanya bacaannya panjang, itu tidak apa-apa, bagus itu. Jadi kalau memang sebagian makmum tidak bombong, ya bacaan yang pendek ya, entah itu bacaan sholatnya atau bacaan suratnya ya namanya muqtadul hal, artinya lihat kondisi makmum. Kalau makmumnya sepuh-sepuh semuanya 60 ke atas ya, artinya udah bacaannya yang pendek-pendek saja. Ya, sudah 60 ke atas, penyakitnya asam urat semuanya gitu. Iya. Nah, jadi ya itulah. Nah, ini luar biasa. Maka hikmahnya Nabi itu bacaan-bacaan sholat itu banyak itu. Bacaan ruku ya banyak, ya bacaan sujud juga banyak. Dan juga bacaan-bacaan surat itu Nabi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Kenapa? Ya memang Nabi demikian, melihat kondisi si makmum. Nah, tapi insya Allah kalau jamaah al-mu'minun itu ridho semuanya insya Allah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekarang permasalahan ketika seseorang ketika ruku bacaannya bacaan sujud, ya ketika sujud bacaannya bacaan ruku. Jadi balik. Ketika ruku bacanya subhana rabbiyal a'la, ketika sujud bacanya subhana rabbiyal azim ya, ketika i'tidal bukan sami Allahu liman hamidah tapi Allahu akbar. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya ada orang ketika i'tidal bangkit dari ruku bacanya bukan sami Allah tapi Allahu akbar.
Ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la, kebalik. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal azim. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, karena ini adalah sunnah hayat, maka sholatnya tetap sah. Ya, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Berbeda dengan mazhabnya Imam Ahmad. Kalau mazhab Imam Ahmad, karena ini termasuk wajibatus sholat, kewajiban sholat, maka ini harus harus diganti dengan sujud sahwi. Ini kalau dalam mazhab Imam Ahmad. Nah itu. Nah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya tidak mengapa, tidak usah ada sujud sahwinya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dianjurkan juga ketika ruku dan juga ketika sujud itu ada doa-doa. Ya tidak mengapa membaca doa. Tetapi dimakruhkan membaca Al-Quran ketika sujud atau ketika ruku. Jadi disunahkan, dianjurkan ketika sujud itu membaca doa-doa, atau di dalam ruku itu membaca doa. Tetapi dimakruhkan membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya doa itu dari Al-Quran, maka diniatkan baca doa, bukan membaca Al-Quran. Nah, ini di dalam permasalahan furu'iyah demikian. Artinya dianjurkan berdoa ketika sujud, dianjurkan berdoa ketika ruku. Nah, akan tetapi dimakruhkan membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku. Tetapi kalau doanya dari Al-Quran, maka diniatkan membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Nah, kemudian wal akmalu fit tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Wal akmalu, dan batas kesempurnaan atau yang sempurna fi tasbihir ruku'i, pada pengucapan tasbih ruku, wasujud dan sujud, masyhurun itu masyhur. Masyhur itu di kalangan mazhab Imam Syafi'i itu ada 11 bacaan tasbih. Ini di dalam mazhab Syafi'i itu ada 11 bacaan tasbih. Nah, cuma yang saya sampaikan cuma 3 saja, itu sudah mewakili. Ya, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada 11 bacaan tasbih yang sempurna. Nah kemudian sunnah hayat yang selanjutnya, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua telapak tangan, 'alal fakhidaini, di atas kedua paha, fil julusi, ketika duduk, litasyahudil awal, pada saat tasyahud awal, wal akhir, dan tasyahud akhir. Nah, jadi di antara sunnah-sunnah hayat adalah meletakkan kedua telapak tangan pada saat duduk
duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Nah, ada tambahan dan duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat. Nah, kalau di sini cuma disebutkan dua, tetapi para ulama lain itu menambahkan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir, dan juga duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat. Duduk istirahat itu ketika bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat berikutnya. Nah, itu duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Ya buat aba-aba lah, kalau istilahnya orang sepuh itu kalau sujud itu langsung berdiri. Nah, itu apa namanya, berat itu. Ya makanya bagi orang-orang sepuh itu ya duduk istirahat. Ya, jadi dari bangkit dari sujud langsung berdiri itu mumet. Apalagi sepuh-sepuh itu, makalah disunahkanlah sujud istirahat, duduk sebentar buat aba-aba baru bangun. Nah, itu sunnah hayat. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat tasyahud awal, pada saat tasyahud akhir, dan juga ketika duduk di antara dua sujud dan duduk istirahat. Nah, bagaimana tata cara duduk ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir? Nah, kita bahas tata cara meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yabsutul yadal yusra bihaitsu tasamat ru'usuha ar-rukbata wa yaqbitul yadal yumna ay asabi'aha. Nah, tata cara meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, yabsutul yadal yusra, itu dibentangkan. Ya, telapak tangan kiri dibentangkan. Bihaitsu tasamat ru'usuha ar-rukbata, di mana pucuk-pucuk jari jemari itu sejajar dengan lutut. Jadi sejajar lutut. Ya, dengkul. Jadi ini sejajar dengan lutut. Ya, jadi gegem ya. Dijulurkan nih telapak tangan sebelah kiri itu dibentangkan, di mana jari jemari pucuknya ini sejajar dengan dengan lutut atau nempel lutut. Ya. Dan juga tidak dijebret. Nah, kayak gini. Jangan digenggam, julurkan, dan juga tidak ditahan. Nah, kemudian wayak bidul yadal yumna asabi'aha, dan menggenggam telapak tangan yang kanan. Nah, illa al-musabbihata, kecuali jari telunjuk. Ini digenggam. Nah, kecuali jari telunjuk. Minal yumna, dari tangan kanan, fala yaqbiduha, tidak digenggam. Nah, jadi jari ini telapak tangan digenggam kecuali jari telunjuk.
Fa innahu, maka sesungguhnya yusyiru biha, orang yang sholat itu berisyarat dengan jari telunjuk. Rafi'an laha, sembari mengangkat jari telunjuk, hala qaulihi, ketika dia itu berada mutasyahidan tasyahud, wa dzalika inda qaulihi illallah, yaitu ketika bacaan illallah. Artinya telapak tangan kanan itu digenggam dan jari telunjuknya itu berisyarat. Kapan isyaratnya? Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan ketika lafaz illallah, ya, ketika lafaz illallah. Nah ini. Nah maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hanya satu yang berhak disembah. Hatinya itu meyakini bahwasanya Allah saja yang berhak disembah, ya, kemudian ucapan ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian anggota badan itu menunjuk satu. Jadi berkumpul antara hati, antara ucapan dan juga apa? Tindakan. Dan ini yang disebutkan, ya, di dalam kitab Al-Iqna demikian. Ya, jadi ini tidak harus. Ya, tidak harus apa ketika berisyarat itu harus ketika illallah, itu tidak harus. Cuman di dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya, baiknya ketika isyarat itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi hatinya itu menetapkan sesembahan yang berhak disembah itu Allah saja. Ucapannya juga mengucapkan demikian, dan perbuatan anggota badan berisyarat hanya satu. Nah ini tidak harus. Ya, cuman ini bagian daripada sunnah hayat. Nah, tapi kalau misalnya berisyarat dari tahiyat, tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Nah, cuman ya ini istihad daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kapan seseorang itu berisyarat dengan jari telunjuk? Ketika tasyahud, ketika kapan? Ketika ucapan illallah. Nah itu. Nah, kenapa? Karena ini menunjukkan hatinya itu meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang disembah. Ucapannya juga mengucapkan, dan perbuatan anggota badan berisyarat. Itu hikmahnya demikian. Ya, tapi kalau memang yang biasanya ketika tahiyat, ketika tasyahud, isyaratnya dari awal tasyahud, awal tahiyat, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan toh ketika tidak berisyarat juga tidak masalah juga. Tidak masalah kalau tidak berisyarat. Karena itu langsung. Ya langsung. Ya. Ya. Jadi ya, intinya yang ketika berisyarat ketika lafaz illallah ya tidak masalah. Ketika isyaratnya dari awal tahiyat ya tidak masalah. Ya. Kalau tidak berisyarat diam aja gini ya, itu tidak masalah juga. Tapi yo janganlah itu namanya ini sholat ya. Nabi itu juga berisyarat. Nah, karena lafaznya itu umum, lafaz hadisnya itu umum. Lafaz hadisnya itu Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud itu berisyarat. Cuman kapan isyaratnya itu tidak ada penjelasan yang qat'i, itu tidak ada.
Ya, jadi Nabi itu hanya lafadz hadisnya itu umum. Nabi itu ketika duduk tasyahud itu Nabi berisyarat. Tapi kapan isyaratnya itu tidak ada penjelasan yang qat'i. Yang qat'i itu penjelasan yang pasti itu Nabi itu kapan berisyaratnya itu tidak ada. Ya, cuman Nabi itu ketika ini hanya sahabat menceritakan Nabi itu berisyarat ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kapan berisyaratnya tidak ada penjelasannya qat'i itu harus dari awal itu tidak ada. Nah, makanya demikianlah ulama itu beristihad. Nah, ada yang dari awal. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ya ketika mengucapkan illallah. Nah, di situ. Nah, kemudian wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha wala tabtulu sholatuhu fil asahi. Wala yuharrikuha dan tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Fa in harrakaha kuriha ketika menggerak-gerakkan jari telunjuk dimakruhkan. Wala tabtulu sholatuhu fil asahi dan tidaklah batal sholatnya ketika digerak-gerakkan fil asahi menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ketika berisyarat itu tidak digerakkan. Kalau digerakkan itu makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Nah, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alladzi qata'a bihil jumhur annahu la yuharrikuha falau harraqaha kana makruhan wala tabtulu sholatuhu li annahu amalun qalil. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang dianut oleh jumhur ulama ketika berisyarat itu tidak digerak-gerakkan. Toh kalau memang ada yang menggerak-gerakkan itu tidak membatalkan sholat. Ini hanya permasalahan istihadiyah. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu digerak-gerakkan makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Kalau di dalam yang lainnya ini berdasarkan hadis-hadis, meskipun ini masih diperselisihkan. Ya, karena itu tambahannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru. Itu ada tambahan wa yuharrikuha. Dan di tambahan wa yuharrikuha itulah yang diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Nah, ini perbedaan di dalam mentashih hadis ini mempengaruhi ijtihad ulama. Bagi yang mengatakan tambahan itu sahih ya digerak-gerakkan. Ya, bagi yang tidak makruh. Nah, ini ya cuman jangan saling menyalahkan. Ya, ini saja. Jadi artinya ilmunya demikian. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i ya kalau memang menggerak-gerakkan itu makruh tapi tidak batal sholatnya. Nah, ini menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi yang menggerak-gerakkan tidak masalah. Ya, itu sebagaimana ya ulama-ulama mutaakhirin. Ya, jadi yang menggerak-gerakkan itu memang ada dasar hadisnya, ada ziyadah, ada tambahan dari matan hadis, ada lafadz wa yuharrikuha. Ya, karena ada lafadz wa yuharrikuha inilah ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Artinya yang biasa menggerak-gerakkan ya tidak masalah. Ya, jadi tidak membatalkan sholat. Jadi
Misalnya gini, ada yang tidak menggerak-gerakkan pada saat tasyahud, ya kemudian mengatakan kamu itu batal sholatnya. Kenapa gerakannya lebih dari 3 kali itu? Tidak betul itu, tidak batal sholatnya. Ya. Jadi jangan dianggap orang-orang yang menggerak-gerakkan itu batal sholatnya, itu tanda batal. Ya, tidak batal. Ya ini menurut Imam Nawawi demikian. Imam Nawawi mengatakan yang dianut oleh madhab jumhur itu tidak menggerakkan. Kalau toh ada yang menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud itu tidak membatalkan sholat. Nah, kenapa? Karena Imam Nawawi tahu ada tambahan hadis wa yuharrikuha. Nah, itu. Nah, jadi demikian. Biar tahu ya, oh ternyata ada, ya ada. Nah, demikian. Nah, berikutnya waliftirasyu fi jami'il jalasat. Ya sunnah hayat yang selanjutnya waliftirasyu, dan duduk iftirash fi jami'il jalasati, pada semua duduk di dalam sholat itu duduknya iftirash kecuali tahiyat akhir. Nah, al-waqi'ati, yang terjadi fi sholati, di dalam sholat, kajulusil istirahati, pada saat duduk istirahat, bangkit dari sujud yang kedua, mau melanjutkan rakaat berikutnya, kan duduk namanya duduk istirahat, duduknya duduk iftirash. Wal julusi baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Wa julusi tasyahudil awal, dan duduk pada tasyahud awal. Itu duduknya iftirash. Ya, jadi yang menjadi dudukan itu ya telapak kaki yang kiri. Telapak kaki yang kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftirash. Jadi yang jadi dudukannya itu, tempat duduknya itu telapak kaki kiri. Ya pokoknya duduk iftirash seperti apa Ustaz? Duduk pada saat tasyahud awal itu namanya duduk iftirash. Kadang-kadang istilah ini itu istilah yang asing. Nah, jadi lebih simpelnya duduk iftirash sing kayak apa? Ya, pada saat duduk tasyahud awal atau tahiyat awal itu dinamakan dengan duduk iftirash. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i, semua duduk di dalam sholat itu duduknya iftirash, kecuali tahiyat akhir. Nah, maka di sini sebutkan waliftirasyu, dan duduk iftirash itu an yaj'ala syakhsu, yaitu ketika seseorang menjadikan, an yajlisat syahyu, ketika seseorang itu duduk ala ka'bil yusra, duduk di atas mata kaki sebelah kiri, ja'ilan dhuhraha lil ardi, yang mana salah satu bagian luar mata kaki itu ditempelkan ke tanah, wayansibu qadamahul yumna, dan telapak kaki kanan itu ditegakkan, wayadau bil ardi atrafa asabi'aha li jihatil qiblah, dan menjadikan jari jemari kaki yang kanan itu ditempelkan di tanah dan menghadap kiblat. Nah,
itu namanya duduk iftirash. Kaki yang kiri diduduki, kaki yang kanan ditegakkan, jari jemarinya itu menghadap kiblat. Terus kadang-kadang apa kakinya itu ya, mengsong. Ya biasanya wong sing lemu. Wong sing lemu akeh iya. Ini cara ngelmunya demikian. Jadi ngelmunya ketika kaki kanan itu ditegakkan, jari jemarinya itu ngadep kiblat. Itu cara ilmunya demikian. Tapi kalau memang enggak kuat, sakit, ya itu memang udzur itu. Ya, enggak apa-apa misalnya. Cuman ya ini sunnahnya, artinya ketika duduk tasyahud awal yaitu duduknya iftirash. Nah, ya bukan sikile lagi canteng. Ya, ini ilmunya demikian. Artinya semua duduk di dalam sholat itu duduknya iftirash kecuali tahiyat akhir. Ini di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, berbeda dengan mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.